Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramiza dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dari Putri Cermin Cina. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Pada zaman dulu kala daerah Jambi ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Mula-mula tujuan Tuan Muda Senaning hanya untuk berdagang. Namun saat penjamuan makan, Tuan Muda Senaning bertamu dengan Putri Cermin Cina. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kata kerja material. Semua warga membantu mengurus 2 jenazah orang yang saling jatuh cinta itu. Tuan Muda Selat begitu kalut dan bingung. Ayahandanya pasti marah besar apabila mengetahui keadaan itu. Kedua jenazah itu akhirnya dikuburkan. Jenazah Putri Cermin Cina dikubur di tepi sungai. Sedangkan jenazah Tuan Muda Senaning dibawa anak buahnya ke kapal. Dan kapal itu berlayar ke seberang. Jenazah Tuan Muda Senaning dikuburkan di tempat itu, diberi nama Dusun Senaning. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh penggarang. Sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang Matahari berpesan pada Tuan Muda Selat untuk menjaga adiknya dengan baik. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental. Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina. Dia menjadi putus asa dan gelap mata. 6. Menggunakan banyak dialog. Tidak ada dialog. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Pada zaman dahulu kala di daerah Jambi ada sebuah negara yang diperintah oleh seorang raja bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat merupakan pemuda yang rupawan tapi sifatnya sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik, jelita, baik hati dan lemah lembut. Selanjutnya, menganalisis nilai-nilai yang terkandung pada teks cerita ini. Nilai budaya. Nilai budaya yang kita dapat ambil adalah jika kita mencintai seseorang tersebut, maka lamar orang tersebut dan nikahi sesuai dengan budaya kita. Nilai moral dan etik. Apabila melakukan sesuatu, jangan ceroboh, karena sedikit kecerobohan akan dapat menimbulkan akibat yang fatal. Saat mendapat musibah, harus diterima dan ikhlas, karena itu kehendak yang kuasa. Jangan menghadapi sesuatu dengan gelap mata. Semua harus dipikirkan dengan matang dan pikiran yang tenang. Dan juga jangan melepas tanggung jawab yang telah dibebankan pada kita. Nilai agama. Tidak ada nilai agama yang terkandung. Nilai sosial. Pada teks semua warga membantu mengurus 2 jenazah orang yang saling jatuh cinta itu. Intinya pada zaman dahulu nilai sosial yang sangat tinggi. Selanjutnya menganalisis informasi. Cerita ini dikisahkan di negeri Jambi, tepatnya di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Matahari. Sekarang terdapat sebuah kerajaan yang berada di tepi Sungai Matahari. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Mambang Matahari. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang gagah, berwibawa, adil dan bijaksana. Sultan Mambang Matahari dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang beranjak dewasa. Putranya bernama Tuan Muda Selat. Tuan Muda Selat mewarisi kerupawanan dan kerendahan hati ayahnya. Ia ramah dan tidak pandang bulu dalam bergaul, sehingga ia memiliki banyak teman. Sayangnya tidak semua sifat baik ayahnya menurun kepada Tuan Muda Selat. Tuan Muda Selat seorang ceroboh. Ia sering tidak berhati-hati dalam bertindak. Putri Sultan Mambang Matahari, adik Tuan Muda Selat, bernama Putri Cermin Cina. Ia seorang gadis berparas jelita, kulitnya putih tak pualam Cina. Terima kasih.